Shalom, saudara-saudari dalam nama Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya dalam renungan singkat untuk kita. Renungan singkat kali ini berjudul Berkat di Tengah Badai. Dari atas kapal ini saya akan menceritakan berkat di tengah badai ini. Ceritanya seperti ini. Ada seorang bapak yang sudah berumur, dia bekerja sebagai penjaga sekolah. Bapak ini buta huruf. Dan dia sudah bekerja lebih kurang 20 tahun di sekolah itu. Dan kepala sekolah yang baru, akhirnya kepala sekolahnya diganti dan yang baru mempunyai kebijaksanaan. Dia mempunyai peraturan bahwa semua karyawan di sekolah itu yang tidak bisa membaca dan menulis harus out, tidak bisa bekerja di situ, dan dia harus dikeluarkan. Dan bapak ini dia bingung, dia tidak berani langsung pulang ke rumahnya karena dia bingung mau ngomong apa ke anak dan istrinya. Dia menyusuri jalan pelan-pelan dengan sedih. Dia melewati emperan toko dan tiba-tiba dia mempunyai ide untuk membuka toko di emperan toko yang dia lewatin itu. Akhirnya dia buka toko kecil. Toko kecilnya itu dia bekerja keras, berusaha keras. Akhirnya toko kecilnya itu sukses dan akhirnya bisa membeli toko yang lain lagi. Dan akhirnya dia bisa membeli toko-toko yang lain dan usahanya makin sukses dan dia makin kaya. Dan dia mempunyai banyak properti. Kemudian dia ke bank. Dia ke bank itu mau menyetor uangnya. Kemudian karyawan bank bingung karena dia tidak bisa menuliskan namanya. Karyawan bank ini bilang, mari Pak, biar saya bantu. Kemudian karyawan bank ini menuliskannya, membantu. Akhirnya karyawan bank ini penasaran dan bertanya, Pak, mohon maaf Pak, saya mau tanya. Bapak yang buta huruf saja bisa mempunyai uang sebanyak ini. Bagaimana kalau Bapak tidak buta huruf? Tentu Bapak akan lebih kaya dari sekarang ini. Bapak itu menjawab, Dek, kalau saya bisa baca dan menulis, kalau saya tidak buta huruf, tentu saya tetap menjadi penjaga sekolah. Tidak kaya seperti sekarang ini. Nah, karena saya tidak bisa membaca menulis itu, akhirnya saya dipecat dari tempat sekolah saya dan akhirnya saya memberanikan diri membuka usaha dan akhirnya usaha saya berhasil dan toko saya banyak dan saya sukses seperti sekarang ini. Baru karyawan itu manggut-manggut. Saudaraku, dalam hidup ini kadang banyak badai yang menimpa kita. Kadang kita terpuruk, kadang kita sedih, kadang kita protes kepada Tuhan. Kenapa badai ini begitu berat menimpa kita? Tetapi saudaraku, ternyata di balik itu Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa, yang fantastik, yang bombastis seperti Bapak ini tadi. Tuhan mempunyai rencana dalam hidup kita masing-masing. Yang penting kita jangan tinggalkan Tuhan dan tetap memohon kepadanya sehingga Dia akan memberkati usaha, pekerjaan, dan kehidupan kita. Jadi saudaraku, semoga cerita singkat ini bisa memotivasi kita supaya bisa kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Walaupun ada tantangan di dalam hidup kita, Tuhan mempunyai rencana. Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam hidup kita. Jadi sampai di sini dulu renungan singkat pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Rudi Purnama yang sudah memberikan materi ini untuk saya angkat menjadi video dan ditayangkan di channel YouTube saya, supaya banyak orang-orang terberkati dengan tulisan ini. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati.